Kito tertawa keras. Kekasihmu. Pria itu geleng-geleng kepala. Membeli sepatu murahan saja dia tidak mampu. Velia. Semua barang itu aku yang membelikannya untukmu. Giliran Velia yang tertawa terbahak-bahak. Bahkan tawa itu disertai oleh para kerabat keluarga Andreas. Sangat lucu Hito. Kamu ini lagi mimpi atau salah minum obat? Lagi-lagi Velia tertawa. Suamimu mungkin tengah bermimpi saat ini. Velia. Celetuk salah satu kerabat. Lebih baik kamu pulang saja Hito. Aku malu kamu berada di sini. Bukan berarti kamu berpenampilan rapi begini. Aku bisa menerima kehadiranmu. Velia mengeleng. Aku tidak akan pernah untuk bersamamu lagi. Hito menyunggingkan senyum. Siapa juga yang ingin kembali bersamamu? Sangat jijik bagiku untuk kembali pada wanita peselingkuh seperti dirimu. Baguslah. Setidaknya kita bisa berpisah. Ucap Velia. Aku kemari memang ingin mengatakan hal itu. Tetapi aku ingin memperkenal diri pada kalian. Selama ini aku hanya memakai nama kecil saja. Sekarang aku akan perkenalkan nama asliku. Aku, Hito William Hutomo. Ucap Hito. Semuanya terdiam. Tetapi sejurus kemudian gelak tawa dari para kerabat terdengar. Mereka tertawa mendengar nama belakang Hito yang sama dengan nama dari pengusaha nomor 1 di negara B. Suamimu benar-benar sudah gila, Velia. Ucap yang lain. Kalian tidak percaya padaku rupanya. Sahut Hito. Mana mungkin kami percaya pada pria miskin sepertimu. Ucap Dena. Kamu begitu sombong, Dena. Dalam 10 menit perusahaanmu akan bangkrut. Hito menelepon James. Halo, James. Kamu buat perusahaan adik iparku bangkrut sekarang juga. Dena tertawa. Benar-benar tidak waras rupanya. Kita tunggu saja dalam 10 menit. Detik-detik jarum jam berjalan membuat semuanya menunggu apa yang terjadi pada perusahaan keluarga Dena. Tentu semuanya menganggap perkataan Hito adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Sudah 10 menit. Mana? Tidak ada apa-apa pun. Ucap Dena sembari menunjukkan jam di pergelangan tangannya. Ponselmu akan berdering dan aku minta kamu memperdengarkan kepada kami semua. Apa yang orang di telepon itu katakan? Kata Hito. Ponsel yang dipegang Dena berdering. Sebuah panggilan telepon dari ayahnya. Ragu-ragu wanita itu mengangkatnya sebab ucapan Hito terbukti benar. Gunakan pengeras suara. Kami ingin mengetahui kabar dari orang tersebut. Ucap Hito. Dena menggeser tombol hijau dan mengaktifkan pengeras suara. Halo, Pak. Dena. Hancur semua sayang. Perusahaan kita mengalami kebangkrutan. Kamu mintalah tolong pada mertuamu untuk membantu perusahaan kita. Kata ayah Dena. Telepon yang dipegang Dena terjatuh. Semua terdiam sebab apa yang Hito ucapkan ada benarnya. Dalam 10 menit, perusahaan keluarga Dena hancur. Hito tertawa. Sudah percaya atau masih ada yang kurang? Apa kalian ingin aku menghancurkan perusahaan-perusahaan yang kalian bangun? Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan pada perusahaan keluargaku? Jerit Dena. Kami akan meminta bantuan pada Aldo. Ucap Ariel. Hito semakin tergelak mendengarnya. Lagi-lagi Aldo. Apa kalian tidak mendengar berita? Silakan kalian cari tahu berita terbaru dari keluarga Aldo. Ucapan Hito membuat sebagian kerabat penasaran. Sebagian mencari tahu berita melalui media internet. Mata mereka terbelalak mendapati perusahaan CC Corp tengah bangkrut saat ini. Velia. Suamimu mengucapkan hal yang benar. Cetus wanita berbaju warna hitam. Aku tidak percaya. Biar aku lihat sendiri. Ucap wanita itu. Velia melihat berita mengenai Aldo dan perusahaannya. Matanya melebar tak kala mengetahui jika perusahaan Aldo juga bangkrut. Siapa yang ada di belakangmu? Hah? Tanya Velia. Sudah kubilang padamu. Namaku Hito William Hutomo. Kita lapor saja pada pihak berwajib jika ada orang tidak waras yang mengaku dari keluarga Hutomo. Ucap Mutia.
Hito mengelengkan kepala sebab kerabat istrinya masih belum mempercayai apa yang Hito katakan. Jelas-jelas dua bukti sudah berada di depan mata. Silakan saja. Aku menunggu kedatangan pihak berwajib. Ucap Hito dengan mendaratkan tubuhnya di sofa. Pria itu duduk dengan menyilangkan kaki layaknya seorang bos besar. Dari perawakan saja sudah meyakinkan jika Hito memang seorang bos besar. Tetapi para keluarga istrinya masih menganggap hal itu hanya kebohongan. Ariel, kamu punya kenalan petinggi, bukan? Cepat hubungi mereka dan suruh tangkap menantu tidak tahu diri ini. Perintah Mutia. Mama tenang saja. Ariel akan segera menghubunginya. Saat Ariel menghubungi komandan pihak berwajib, Hito menghubungi James agar memanggil jenderal. Tamat riwayatmu Hito. Sembur Ariel. Hito mendengus. Bukan aku, tetapi kalian yang akan tamat. Lihat saja nanti. Dalam 15 menit kamu akan digiring ke sel tahanan. Kita lihat saja nanti. Tantang Hito. 15 menit terdengar suara mobil. Segera mungkin Ariel menjemput komandan dari pihak berwajib untuk menangkap kakak iparnya sendiri. Ariel memang mengenal komandan tersebut dari mendiang ayahnya. Pak, tangkap perusuh itu. Ariel menunjuk Hito. Dia sudah mengaku-ngaku sebagai keluarga Hutomo. Komandan itu melangkah mendekat. Ia memperhatikan penampilan Hito dari atas ke bawah. Kamu yang berbuat rusuh. Aku bukan pembuat rusuh. Tetapi aku menyampaikan hal yang sebenarnya. Mereka saja yang tidak percaya sampai mendatangkanmu kemari. Tutur Hito dengan tatapan tajam. Komandan itu sedikit kaget akan sorot mata yang Hito berikan. Ia merasa pria di hadapannya ini bukanlah orang biasa. Dia suami kakakku. Pria miskin yang tidak jelas asal-usulnya. Cepat tangkap dia, Pak. Cerocos Ariel. Jangan mencoba untuk menyentuhnya. Suara keras terdengar dari pintu masuk. Dua orang pria dengan didampingi oleh beberapa pria berseragam. Komandan itu kaget karena atasannya ikut datang ke tempat acara. Kenapa kamu datang kemari? Tanya sang jenderal. Aku disuruh menangkap perusuh. Jawab komandan. Dia anak keluarga Hutomo. Berani sekali kamu menyentuhnya. Ucap jenderal. Sontak hal itu membuat kaget seluruh kerabat termasuk Velia. Apa yang Hito katakan memang benar. Dirinya adalah anak dari Hutomo pengusaha serta penguasa dari negara B. Komandan itu segera memberi hormat. Maafkan saya, Tuan. Aku maafkan kali ini. Ucap Hito. Hito, kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Tanya Velia dengan lembut. Hito melirik jenderal. Maaf merepotkan dirimu jenderal. Bukan hal yang merepotkan Tuan. Jelas sang jenderal ingin namanya tetap baik di hadapan orang besar seperti Hito. Hito menatap istrinya. Velia, kamu menyesal telah menyia-nyiakan suamimu. Maafkan aku, Hito. Aku bersalah. Ucap Velia. Hito mengeluarkan kartu hitam lalu melemparkannya ke wajah cantik Velia. Di situ ada uang senilai 1 triliun. Uang di dalamnya sebagai ganti rugi hidupku yang menumpang di rumahmu. Uang itu juga sebagai biaya nafkahku untukmu selama 3 tahun dan juga sebagai modal perusahaanmu. Besok, aku tunggu kamu di pengadilan. Kita bercerai. Velia tersentak. Bercerai. Hito melangkah keluar dengan diikuti oleh James, sang jenderal serta lainnya. Suara jeritan Velia yang memanggil. Sama sekali tidak pria itu hiraukan. Silakan Tuan. Ucap James. Hito masuk ke dalam mobil kemudian disusul oleh James yang duduk di depan setir kemudi. Mobil berjalan keluar dari rumah kerabat Velia dengan diikuti iring-iringan mobil komandan dan juga jenderal. Apa Tuan akan membiarkan perusahaan Nyonya Velia bangkit? Tanya James. Kita biarkan saja perusahaannya bangkit kembali. Setelah itu, kita hancurkan berkeping-keping. Sahut Hito. Mereka pantas mendapatkannya Tuan. Tambah James. Orang tamak seperti mereka memang harus diberi pelajaran. Apalagi Velia. Aku sangat kecewa dan juga sakit hati pada dirinya. Di depan mataku dia berani berselingkuh. Geram Hito.
Ada banyak wanita yang lebih baik dari Nyonya Velia. Sambung James. Kito mengangguk. Kamu jalankan mobil ini ke apartemen milikku. Aku ingin segera istirahat. Jangan lupa untuk menjemputku pagi besok. Kita harus ke pengadilan. Baik tuan. Sahut James. Aku tidak mengira Hito ternyata anak dari Utomo. Selama ini aku menyia-nyiakan dirinya. Kesal Velia. Sekarang, dia malah ingin berpisah dariku. Itu sebabnya mendiang papamu memaksamu untuk menikahi Hito. Papamu sudah tahu rupanya. Jika pria pilihannya anak orang ternama. Sahut Mutia. Lalu sekarang bagaimana? Dia membenci kita dan ingin berpisah dari kakak. Sambung Ariel. Untuk masalah perusahaan tidak menjadi soal. Uang yang dia berikan sangat banyak. Tetapi aku. Velia tersenyum sinis. Aku tidak akan melepaskan Hito begitu saja. Dia sangat mencintaimu sayang. Kamu bujuk dia supaya mau kembali lagi bersama. Keluarga Hutomo orang paling kaya di negeri ini. Menjadi bagian dari keluarga mereka. Akan menaikkan strata sosial kita. Tambah Mutia. Lihat saja nanti. Hito tidak akan mampu menolak pesonaku. Ujar Velia dengan senyum smirk. Setelah mengetahui siapa Hito sebenarnya, Velia serta keluarga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa menyandang status istri dari anak keluarga Hutomo. Rambut tertata rapi. Sepatu pantofel mengkilap dengan setelah jas mahal melekat pada diri seorang pria yang tengah melangkah masuk ke dalam gedung pengadilan. Di sisi sampingnya dengan setia sang asisten menemani. Tidak ada yang tidak mengagumi sosok pria kaya itu. Wajah yang tadinya kucel bak gelandangan, kini bersinar tampan. Velia yang sudah datang bersama sang ibu, baru menyadari jika suami yang ia hina, ternyata benar-benar sosok berkarisma. Sayang, sapa Velia lembut. Telinga Hito berdengung mendengar panggilan sayang dari Velia. Bukan rasa senang yang ia rasakan, malah rasa benci dan jijik yang pria itu rasa. Jangan bersikap pura-pura baik. Kita di sini untuk berpisah. Ucap Hito. Velia memegang kedua tangan Hito dengan menampilkan raut wajah sedih serta penyesalan dari matanya. Sayang, maafkan aku yang selama ini telah memperlakukanmu dengan buruk. Tatapan Hito jatuh pada tangan Velia. Sekarang istrinya tidak segan lagi untuk menyentuhnya. Hito tidak lupa sekarang statusnya berada di atas angin dan tentu Velia tidak akan jijik lagi untuk menyentuhnya. Hito melepaskan kasar tangannya. Baru sekarang kamu menyesal. Kemarin-kemarin kemana saja kamu? Hah? Hito, Mama juga minta maaf sama kamu. Pernikahan kalian baru saja dimulai. Tidak baik untuk berpisah. Sahut Mutia. Hito berdeci. Setelah tahu identitas asliku, kalian baru mengemis. Dasar tamak. Aku tidak akan pernah kembali bersama kalian. Kita berpisah Velia. Velia serta Mutia tersentak mendengar cercaan Hito. Keduanya mengira Hito akan luluh dengan permintaan Velia, tetapi mereka salah. Pria itu bersikeras untuk tetap berpisah. Tuan, surat perpisahannya sudah siap. Ucap James. Berikan padaku. Pinta Hito. James memberikan surat perpisahan beserta ballpoint kepada Hito. Segera pria itu menyambut kertas itu, lalu membubuhkan tanda tangan di sana. Giliranmu Velia. Tanda tangan surat ini. Pinta Hito. Aku tidak mau berpisah darimu. Jika kamu ingin berpisah maka berikan sebagian harta milikmu. Ucap Velia. Kesempatan tidak boleh disia-siakan. Jika Hito tidak bisa didapatkan, maka Velia menginginkan harta dari suami kayanya. Hito terkekeh mendengarnya. Kamu mau masuk ke dalam sel tahanan? Kening Velia berkerut. Apa maksudmu? Aku bisa mengatakan kepada semuanya kalau kamu serta keluargamu telah menyiksaku. Bahkan aku masih punya bukti saat kamu menumpahkan air panas di tubuhku. Ungkap Hito. Velia pernah menumpahkan air panas di tubuh Hito lantaran kesal pria itu merusak gaun yang baru saja ia beli. Hito secara tidak sengaja membuat gaun itu terbakar setrika panas.
Velia tersentak mendengarnya. Meski Hito tidak punya bukti sekalipun mengenai dirinya yang suka menyiksa, tetapi Velia tidak akan lupa. Jika pria yang memiliki kekuasaan seperti Hito bisa melakukan apa saja. Sayang, aku minta maaf. Kamu bilang mencintai diriku. Aku sudah berulang kali memberi kesempatan padamu, Velia. Namun, kamu masih saja menindasku. Cepat tanda tangan atau dalam 5 menit, kamu serta keluargamu akan aku jebloskan ke dalam sel tahanan. Ancam Hito. Velia meraih surat serta ballpoint secara kasar, lalu menandatangani berkas perceraian itu. Hito tampak puas dan lega berpisah dari istri seperti Velia. Tidak sedikit pun pria itu merasakan penyesalan. Ini, kata Velia sembari mengulurkan surat cerai. Terima kasih Nona Velia. Hito mengambil berkas itu, lalu melangkah pergi dari gedung pengadilan dengan diikuti oleh James. Kali ini kita akan kemana Tuan? Tanya James. Kembali ke rumah Hutomo. Sudah saatnya membalas perbuatan ibu serta adik tiriku. Sudah cukup lama mereka bersenang-senang dengan kemewahan. Pukas Hito. Brak, krang. Velia menendang kursi meja rias serta membuang segala perlengkapan make up yang tertata rapi di meja. Wanita itu kesal, marah karena berpisah dari Hito. Penyesalan baru datang di akhir dan sakitnya baru terasa sampai ke ulu hati. Namun sayang, kaca yang sudah pecah tidak mungkin bisa diperbaiki seperti semula. Velia, tenanglah sedikit, seru Mutia. Kita tidak punya apa-apa sekarang. Ungkapnya. Apa maksudmu? Tanya Mutia. Sekretarisku menelepon. Dia mengatakan perusahaan kita diperiksa oleh penyidik pajak. Beber Velia. Apa? Kaget Mama Velia. Kamu sih. Mama sudah bilang untuk taat pajak. Kamu masih suka bermain hal seperti itu. Uang dari Hito bukannya masih banyak? Tanya Mutia. Banyak. Sebagian sudah kupakai untuk membantu perusahaan keluarga Dena. Lalu membaginya pada kalian dan sekarang kita terkena denda karena tidak membayar pajak selama 5 tahun. Apa uang segitu cukup? Yang ada kita malah bangkrut. Terang Velia. Lalu dari mana kita akan mendapatkan uang lagi? Tanya Mutia. Aku tidak tahu. Kita semua akan menjadi gelandangan. Sahut Velia. Mutia terduduk di tepi tempat tidur. Menjadi melarat bukanlah impiannya. Kali ini perusahaan yang mereka kelola telah habis dan bila tidak membayar pajak, maka semuanya akan disita.